Pemirsa Kongres luar biasa Partai Gerindra yang digelar dadakan di tengah-tengah gelaran Rapimnas meminta Prabowo Subianto maju sebagai Capres 2029 mendatang. Meski baru menjabat 4 bulan, mengapa Gerindra sudah mendorong Prabowo untuk nyapres? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham dan juga pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam Bang Idrus, Mas Adi. Malam, Dilvia. Oke. Bang Idrus, audionya belum terdengar Bang Idrus. Mas Adi, selamat malam. Kita tunggu ya. Dilvia, Bang Idrus. Saya harus ke Mas Idrus dulu nih, karena Mas Idrus informasinya ikut juga dalam pertemuan Kimples kemarin. Bang Idrus sudah bisa mendengar suara saya? Dengar Mbak Sylvia. Oke. Bang Idrus, diinformasikan kepada kami apa inti dari pertemuan Kimples kemarin di tempatnya Pak Prabowo di Hambalang? Tadi siang Mbak Sylvia, sebenarnya tadi siang sampai jam 4:30 saya kira tadi cukup lama, ada 2,5 jam lebih. Dan di dalam pertemuan itu berlangsung suasana sangat akrab, ya, suasana kebatinan sangat luar biasa seperti biasanya. Pak Prabowo memulai dengan mengabsen satu-satu lah, ada ketua umum, siapa-siapa yang datang. Dan semua partai koalisi Kimples itu hadir, ya. Tapi tentu tidak semua ketua umum Mbak Sylvia ya. Jadi kalau itu tentu dari Partai Golkar, dari PAN, dari Demokrat, dari PKS, dari Nasdem juga hadir dan juga partai-partai lain katakanlah dari PSI, dari Gelora dan banyak lagi partai-partai yang hadir. Ya, semua hadir Mbak Sylvia, kecuali memang yang belum bergabung adalah PDIP. Dan kalau kita melihat substansi pembicaraan Pak Prabowo, yang pertama itu menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan sampai menang dan telah bekerja sama selama 100 hari ini dengan prestasi yang cukup bagus lah. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana memperkuat koalisi ke depan. Ya, di samping suasana kebatinan juga tentu penguatan melalui peningkatan peran-peran masing-masing dari partai melalui program-program kerja yang ada. Itu yang kedua yang disampaikan. Kemudian yang ketiga juga bicara tentang bagaimana ciri karakter sistem demokrasi Indonesia. Oke. Itu disampaikan beberapa kali oleh Pak Prabowo tadi, ciri karakter sistem demokrasi Indonesia yang ditandai dengan barangkali nanti ada dukun politik itu bertanding bersatu, berkompetisi bersatu lagi. Itu maksudnya bagaimana Bang Idrus? Apakah ada pembicaraan yang mengarah pada pencapresan 2029 Bang Idrus? Nah, jadi memang sebelumnya itu secara khusus disampaikan oleh Sekjen Gerindra, Pak Mujani, menyampaikan 2 keputusan besar yang diambil dalam koalisi dalam Kongres luar biasa kemarin. Yang pertama adalah memilih dan menetapkan kembali Pak Prabowo sebagai ketua umum dan sekaligus ketua Dewan Pembina dan juga menjadi promotor tunggal. Dan yang kedua adalah keputusan, dan saya kira ini terkait dengan materi dibicarakan Mbak Sylvia, adalah aspirasi Kongres luar biasa mencalonkan kembali Pak Prabowo pada pemilu 2029-34 yang akan datang. Itu memang disampaikan. Nah, Pak Prabowo tidak secara langsung menyebut itu, tetapi Pak Prabowo hanya bicara setelah menyampaikan ciri karakter sistem demokrasi Indonesia yang berbeda dengan negara-negara lain. Setelah itu ada pikiran, mungkin sudah saatnya dibentuk koalisi permanen ke depan dalam rangka untuk menjamin adanya kesinambungan pembangunan bangsa. Dan itulah ciri karakter yang dimiliki oleh sistem demokrasi Indonesia yang berbeda dengan koalisi permanen ke depan, negara-negara lain. Kedepannya ini sampai jangka waktu kapan Bang Idrus? Apakah juga sampai 2029 maksudnya? Jadi koalisi untuk mendukung Pak Prabowo juga sampai 2029, apakah sampai ke situ? Kalau Partai Golkar itu jelas Mbak Sylvia, di dalam keputusan Munas tahun 2024 yang lalu pada bulan Agustus, itu jelas memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pak Prabowo, ya, dan Mas Gibran
2024-2029. Nah, terkait dengan ke depan, saya ingin ini menyampaikan bocoran. Sebenarnya memang Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bung Bahlil Lahadalia, dalam beberapa pertemuan, misalkan beberapa hari yang lalu menerima Dewan Etik dan juga Badan Litbang DPP Partai Golkar. Memang di situ beliau menyampaikan bahwa karena ada yang bertanya bagaimana ke depan. Lalu Pak Bahlil menjawab bahwa kalau seandainya ke depan ya tinggal satu partai bersama dengan Pak Prabowo, ya ke depan tentu 2934 itu, maka itu hampir dipastikan itu adalah Golkar. Artinya benih-benih untuk atau inspirasi atau bisa juga dikatakan inisiasi pembentukan koalisi permanen ke depan sebenarnya sudah dimunculkan, sudah disampaikan secara tidak langsung oleh sampai di situ dulu Bang Idrus. Berarti untuk Golkar setidaknya dari statement Pak Bahlil itu sudah komit ya akan bersama dengan Pak Prabowo sampai di pencalonan 2029. Sampai di situ dulu Bang Idrus, saya geser dulu ke Bang Adi. Bang Adi, kenapa menurut Anda Partai Gerindra dalam Rapimnas kemudian berubah menjadi Kongres luar biasa, langsung memutuskan Pak Prabowo akan kembali dicapreskan pada tahun 2029. Kenapa sedini itu menurut Mas Adi? Selain memang karena ada momen Rapimnas ulang tahun Gerindra ya, tapi adakah momentum lain yang coba dicari oleh Partai Gerindra untuk secepatnya menetapkan Pak Prabowo sebagai Capres 2029? Ya, saya kira dua hal ya, Zilvia. Pertama, ini tentu sebagai ajang konsolidasi yang dilakukan oleh Gerindra untuk menatap perjalanan politik di 5 tahun yang akan datang. Ini ibarat seperti sekali mendayung dua pulau terlampaui. Artinya, kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Prabowo satu sisi itu menunjukkan Prabowo sebagai presiden, tapi pada saat yang bersamaan dengan adanya deklarasi ini, mengusung kembali Prabowo sebagai calon presiden di 2024, publik akan terkonfirmasi bahwa pada saat yang bersamaan Prabowo adalah sosok calon presiden untuk 2029 dan 5 tahun yang akan datang. Ini yang saya kira memang dipikirkan oleh Gerindra, makanya Gerindra itu memang terkesan sekali gerak cepat dibandingkan dengan yang lain. Artinya apa? Kerja-kerja politik selama 5 tahun yang akan datang, baik yang dilakukan oleh Gerindra ataupun mesin politiknya, termasuk kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Prabowo sebagai presiden, itu tentu diharapkan sebagai bagian dari faedah elektoral yang kemudian menjadi tabungan modal sosial untuk mempersiapkan tanding untuk yang kedua kalinya. Di situ konteksnya sebenarnya. Itu yang pertama, Silvia. Nah, yang kedua, saya melihat kenapa ketua umum partai Kim dan Kim Plus itu diundang. Ya tentu sebagai ajang konsolidasi, dan mungkin ini juga adalah momentum bagi ketua umum partai mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang terpilih sebagai ketua umum, termasuk juga mengucapkan selamat karena tentu saja Gerindra ini kan adalah momentum hari ulang tahun yang ke-17, tapi yang paling penting kalau saya melihat ini semacam soft launching ya yang ingin disampaikan oleh Gerindra bahwa jagoan Gerindra di 2029 adalah Prabowo Subianto yang itu disampaikan di depan elit-elit partai pendukungnya saat ini. Maka tidak mengherankan pernyataan Bang Idrus tadi itu kan sebenarnya mengkonfirmasi ketika bicara tentang koalisi permanen, ada upaya-upaya untuk mempermanenkan koalisi. Ini adalah satu kode politik. Bagaimana partai-partai pendukung Prabowo yang hari ini mendukung 2029 dan yang akan datang itu tetap tegak lurus bersama dengan Prabowo Subianto. Nah, tinggal kita lihat nanti bagaimana sikap-sikap partai politik, partai pendukung Prabowo saat ini. Kemungkinannya dua. Ada partai yang punya nyali untuk head to head dan berhadapan dengan Prabowo, kalah menang belakangan, karena yang kalah juga bisa dapat menteri kan dalam tradisi politik kita. Atau yang kedua, rebutan untuk menjadi wakil presidennya Prabowo. Nah, itu yang paling mungkin terjadi. Sebelum ditanggapi oleh Bang Idrus, satu lagi ke Mas Adi ya. Mas Adi, dengan kata lain, apakah ini sebetulnya strategi untuk mengunci dukungan parpol-parpol di Kim Plus untuk tetap bersama dengan Pak Prabowo di 2029, sekaligus untuk mengetes juga siapa parpol yang betul-betul loyal dengan Pak Prabowo? Ya, itu tidak bisa dibantah, Zilvia. Makanya ketika disinggung oleh Bang Idrus soal
adanya keinginan koalisi permanen itu kan menjadi penegas bahwa partai-partai pendukung Prabowo Subianto hari ini minus PDIP tentu saja itu diharapkan pasca 2029 itu kan masih tetap bekerja sama dengan harapan tentu tegak lurus mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang diusung oleh koalisi permanen hari ini. Ya tentu pada saat yang bersamaan pastinya Gerindra itu akan melihat siapa sebenarnya partai politik yang ingin tegak lurus atau ada partai yang kemudian mungkin kemungkinan besarnya itu akan berseberangan dan memilih jalan untuk berkompetisi dan berhadapan-hadapan. Karena dalam kondisi pemilihan presiden dan pileg yang dilaksanakan secara bersamaan, tentu partai-partai itu juga berharap mereka bisa maju dengan catatan ada kotel efek yang kemudian mereka dapatkan. Apalagi misalnya presidensial threshold kan sudah dihapuskan. Zero threshold itu yang per hari ini sedang diperhitungkan betul oleh partai-partai politik untuk mengusung jagoan mereka bertanding di 2029. Cuman kan problemnya partai pendukung Prabowo ini sepertinya dilematis. Satu sisi memang berhadapan dengan Prabowo itu tidak mudah sebagai presiden petahana, elektabilitas dan popularitasnya itu di atas rata-rata, maka pilihannya harus bersama dengan Prabowo. Tapi pada saat yang bersamaan tentu partai ini tidak mau kehilangan momentum, tidak mau kehilangan kotel efek dengan cara misalnya mereka tidak mencalonkan kader mereka, itu tentu akan menjadi kerugian besar. Itulah yang mungkin 3 atau 4 tahun yang akan datang itu akan kita lihat bagaimana gejolak-gejolak dan manuver politik yang akan dilakukan oleh partai politik ya, salah satunya Golkar sebagai partai pemenang pileg langganan ya selama 2 kali berturut-turut. Saya kira di situ Sylvia. Baik, oke, terakhir untuk Bang Idrus, salah satu peluang yang terbuka setelah pernyataan Gerindra yang mendeklar Pak Prabowo sebagai calon presiden 2029 adalah kursi cawapres, berarti ini tersisa. Golkar tadi katanya komit dengan Pak Prabowo ya. Kita tahu Golkar juga punya kedekatan yang istimewa dengan Pak Jokowi, kemudian dengan putranya, wakil presiden kita saat ini Gibran. Apakah tidak ada dalam pikiran untuk tertarik juga mengajukan Gibran misalnya sebagai capres atau cawapres begitu? Mbak Silvi, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada dukun politik ini, Bung Adi, bahwa ini bukan persoalan nyali bagi Partai Golkar. Golkar ini adalah sebuah partai besar dan sudah berpengalaman dan saya kira nyalinya selama ini cukup tinggi. Nah, karena itu pembicaraan Ketua Umum dari awal bahwa kalau seandainya nanti pada akhir 2029 tinggal satu partai bersama dengan Gerindra, maka itu dipastikan itu adalah Golkar. Ini bukan masalah nyali atau tidak ya, tetapi ini adalah persoalan strategi dan sekaligus kita garis lurus pada sistem politik kita presidensial, di mana di situ perlu kekuatan dukungan dan saya kira ke depan ya saya bisa pastikan bahwa belum ada partai yang bisa melampaui 50% plus 1. Ya 20-30 dan karena itu tetap perlu koalisi. Karena waktunya singkat, tadi pertanyaan saya boleh dijawab Bang Idrus soal kemungkinan Golkar juga mengusung cawapres, Gibran menjadi capres atau cawapres lagi? Itu yang saya katakan tadi, ciri karakter demokrasi kita itu ada pada bagaimana pembicaraan, ya bagaimana musyawarah, bagaimana negosiasi-negosiasi yang ada, yang tentu semua nanti akan kita bicarakan kalau misalkan 2029, 2034 itu sudah Pak Prabowo, sudah kita dukung, maka tentu persoalan-persoalan cawapres itu salah satu agenda terpenting yang kita bicarakan. Dan tentu tidak bisa, misalkan hanya dari Golkar, tetapi tentu kita kembalikan kepada strategi kita sendiri karena kita ingin menang satu putaran misalkan gitu. Ya, jadi mesti terkait begitu. Ada jawabannya ya sekarang ya soal apakah Golkar akan mengusung juga Gibran menjadi capres atau cawapres di 2029 karena masih jauh memang, jadi akan banyak kesempatan untuk kita berdiskusi lebih lanjut soal ini. Terima kasih Bang Idrus dan juga Mas Adi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.